Adi, di level pembidangan seksi, kami ada pembidangan keorganisasian, ada pembidangan advokasi, pembidangan ritual, pembidangan sosial budaya, pembidangan litbang, dan pembidangan lingkungan hidup. Nah, ini seksi-seksi Pak, bidang sing pun jenengan tulis iku orang nggih macem-maceman Pak. Iku ana gunane kabeh. Jadi engko nek ana masalah advokasi. Nek pengen apike piye ben tambah berkembang ada litbangnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, tugas pertama nanti begitu SK jenengan dapat, piagam dapat, difotokopi, diaturke Pak Inggi, Pak aku iki wis ora anak lamjadah, anak resmi Pak. Nah begitu. Ngoten nggih Bapak-bapak nggih. Oke. Yang kedua ini terkait Pak Adi tadi, pintu masuk desa mengakui jenengan itu kudune statusnya jelas. Status yang paling jelas adalah tanai. Sing mbok nggoni kuwi tanahe sapa? Ngoten. Desa ora mungkin bangun ning tanahe wong pribadi. Nah, berdasarkan data yang masuk ke kami Pak Adi, status tanah punden dan belik yang selama ini eksis, satu, ada yang sudah wakaf, tapi ini kecil. Yang kedua, ada yang milik desa. Milik desa. Mboh iku makam, mboh itu tanah gigi, mboh itu tanah yang telah dihibahkan. Tetapi status sertifikatnya milik desa. Yang ketiga, ada tanah yang masih pribadi. Saat ini berjalan ya karena hubungan pribadi. Lah wis piye meneh wong ancen ning tanahku tapi nyatane ana makame, ana belike ya silahkan dipakai. Tapi sampai kapan yang begini-begini ini? Nah, terus desa kan juga enggak bisa masuk. Nah, maka malam ini ada Pak Zazid, mestinya Pak Kepala BPN rawuh sendiri, tetapi karena beliau sedang di Jakarta, Diklat, maka beliau mendelegasikan kepada Pak Yazid untuk menjawab masalah-masalah pertanahan yang ada di punden dan belik. Tegasnya carane nyertifikatno piye? Bayar ta ora, nek bayar engko sing bayar sapa? Kira-kira sing terpenting kan itu toh Bapak-bapak. Nah, ngono. Monggo Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Adi Sadono selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian Pak Agus dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pak Najib dari Ketua Yayasan Pemangku Punden dan Belik. Dan Pak Jalil selaku Sekretaris Yayasan Pemangku Punden dan Belik, dan bapak-bapak pengurus Pemangku Punden dan Belik di tingkat kecamatan. Sebelumnya saya mohonkan izin dari Bapak Kepala Kantor saya yang hari ini nggak bisa hadir karena mengikuti diklat kepemimpinan. Kemudian Ibu Kepala Seksi saya juga saat ini baru sakit. Oleh karena itu perkenalkan, nama saya Yazid Kurniawan, ditugaskan untuk
memaparkan tentang hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanahnya. Itu aja, Pak. Dasar hukum yang untuk pendaftaran tanah di kita yang saat ini berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Kemudian yang keempat untuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Garing Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah. Sempat disinggung tadi untuk kejelasan status tanah punden. Itu memang tugas kami selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk mengeluarkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat itu apa? Sertifikat yaitu surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, tanah wakaf, hak milik, dan hak-hak lain. Hak-hak itu diantaranya ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang diatur di luar undang-undang ini. Kemudian yang bisa diberikan hak milik yaitu warga negara Indonesia dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, di antaranya bank negara atau badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian ada hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas bidang tanah yang bukan miliknya sendiri. Untuk subjek hak guna bangunan di sini yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Kemudian ada hak pakai. Hak pakai di sini ada dua, yaitu hak pakai yang berjangka waktu dan hak pakai yang berlaku untuk selama dipergunakan, yang biasanya diberikan kepada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, pemerintah desa. Kemudian ada hak wakaf. Hak wakaf adalah perbuatan hukum wakif selaku penguasa tanah untuk memisah atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk didaftarkan selama atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna kepentingan ibadah kesejahteraan umum menurut syariat. Untuk di sini ada nandirnya, itu ada tiga: nandir perorangan, nandir badan hukum, dan organisasi. Kemudian di sini tadi untuk status kejelasan tanah belik ya Pak, itu nantinya itu yang memohon tanahnya itu dari masing-masing pengurus belik atau langsung dari yayasan. Itu yang perlu kita ketahui, karena ini kalau dimohon oleh yayasan, kalau yayasan itu kan telah berbadan hukum, kita bisa memberinya itu dalam status tanahnya itu hak guna bangunan. Kalau hak guna bangunan itu ada jangka waktu yaitu 30 tahun untuk pemberian pertama, bisa diperpanjang 20 tahun dan kemudian diperbarui kembali selama 30 tahun. Kemudian kalau permohonannya nanti didasarkan hak wakaf, itu yang mengeluarkan pejabat pembuat akte ikrar wakaf ya, dalam hal ini kantor urusan agama ya.
Di situ harus jelas siapa pemilik tanah sebelumnya sebagai wakifnya. Kemudian pilihan yang ketiga, di sini tadi ada hak pakai atas nama pemerintah desa. Untuk nantinya kalau punden itu diatasnamakan pemerintah desa, untuk kepengurusannya dengan yayasan bagaimana nanti harus ada aturan untuk selanjutnya gitu. Karena yang menguasai pemerintah desa berarti kan atas nama desa itu boleh melakukan terhadap bidang tanah tersebut gitu. Kemudian untuk pendaftarannya ya. Pendaftaran tanahnya itu di kami ada 3 bagian. Yang pertama harus jelas perolehan tanahnya. Apabila tanah itu berasal dari hak milik adat atau tercatat di desa itu letter C, itu harus bisa menjelaskan kepemilikan pertama di siapa sampai penguasa yang sekarang yang masih hidup. Kemudian apabila tanah tersebut statusnya tidak tercatat dalam C, di kami itu nyebutnya tanah negara bebas. Nah, untuk tanah negara bebas di situ persyaratannya nanti yang pertama dari desa mengeluarkan surat keterangan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa. Kemudian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, Pak. Itu yang membuat penguasa sekarang dengan ditandatangani 2 orang saksi yang mengetahui riwayatnya, mengetahui kepala desa. Kemudian kalau sertifikat sudah jelas peralihannya harus pakai akte notarial dari notaris. Untuk langkah yang kedua yaitu pengukuran bidang tanah. Berarti nanti untuk punden dan belik itu batas-batas tanahnya harus jelas. Kalau perlu diberi batas permanen sehingga apabila nanti didaftarkan di pertanahan, dari pertanahan itu mengukur batas-batas yang telah ditentukan dengan didampingi oleh tetangga batas. Di kami itu disebut dengan kontradiktur deliminasi. Untuk bagian yang ketiga yaitu pemberian hak atas tanahnya. Untuk pemberian hak atas tanahnya tadi dengan melampirkan bukti-bukti yang dimiliki. Nanti kami akan memfasilitasi misalkan menyediakan belangko permohonan, belangko surat pernyataan penguasaan fisik, surat keterangan tanah, atau kalau dari desa itu nanti pemerintahan desa yang membantu. Selanjutnya untuk biayanya Pak, untuk biaya itu kita dikenakan PNBP Pak, untuk biaya pengukuran, biaya pemeriksaan tanah panitia A, kemudian biaya penerbitan sertifikat. Itu kalau secara global itu di pengukuran kurang lebih berapa enggak? Ada perhitungan PNBP-nya itu Pak. Berdasarkan luas. Berdasarkan luas dan jenis tanahnya. Ancar-ancar untuk pengukuran itu kan 125. Satu bidangnya kurang lebih 250, untuk pemeriksaan tanah kurang lebih 500, untuk penerbitan sertifikat 150. Itu untuk transport dan lain-lain ditanggung pemohon gitu. Kemudian untuk perizinan-perizinan yang lain, apabila nanti pemohonnya dalam bidang yayasan itu harus ada izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penetapan lokasi, dokumen perencanaan dalam bentuk pertimbangan teknis penata gunaan tanah. Maui yang saya sampaikan juga begitu Pak nggih. Nanti kalau ada yang
kurang jelas atau apa nanti saya siap menampung untuk saya sampaikan ke pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.